Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jabar Sajian. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menonton video ini. Hari ini kita akan membahas tentang materi teks prosedur. Teman-teman, pernah nggak kamu iseng ngebaca-baca tulisan bungkus mie atau makanan instan lainnya? Pada bagian belakangnya pasti ada semacam petunjuk instruksi tentang cara menyiapkan mie tersebut dengan benar supaya benar-benar matang dan rasanya menjadi enak. Oke. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh teks prosedur. Teks ini digunakan sebagai arahan khususnya bagi kamu yang mungkin belum tahu cara menyelesaikan suatu tugas. Yuk, pahami lebih lanjut mengenai teks prosedur, mulai dari pengertiannya, struktur, jenis, ciri-ciri, dan contohnya di pembahasan berikut ini. Pengertian teks prosedur. Secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur juga dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, dari pengertian tadi, kira-kira teks prosedur ini terdiri dari apa aja ya? Kurang lebih strukturnya sebagai berikut. Struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, teks prosedur memiliki struktur, yaitu yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulisnya biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusun teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian akhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada, boleh tidak ada dalam teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur sama halnya dengan teks lainnya. Teks prosedur memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan, yang ketiga menggunakan kata kerja aktif, yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung, yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur juga ternyata memiliki beberapa jenisnya loh. Penasaran? Berikut jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh Bapak Polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Oke. Kalau kamu ingin menyusun teks prosedur, pastikan menggunakan struktur tersebut ya, karena struktur teks prosedur yang lengkap akan membuat arahannya menjadi jelas dan juga membantu pembaca dalam memahaminya. Oke. Kaidah pembahasan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya.
Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umumnya digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur. Yang pertama, kalimat. Pada teks prosedur kalimat digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. 2. Konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yaitu konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Yang ketiga, numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Pronomina dibagi menjadi 2 macam. Pronomina penunjuk. Kata ganti yang menggantikan benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang pada pronomina persona. Bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk yang jamak, contohnya kita, kalian. Yang kelima, verba. Kaidah kebahasan tersebut dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi 2 macam, yaitu verba material. Kata kerja perimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Contoh teks prosedur. Cara pembuatan paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas memegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Bagaimana cara mengurus paspor? Berikut ini cara mengurus paspor dengan baik dan benar. Pertama, datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau kantor imigrasi terdekat. Kemudian beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Selanjutnya, serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Pada
tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu 1 minggu, paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Itu tadi penjelasan singkat terkait pengertian struktur, ciri, dan contoh teks prosedur. Yuk belajar dengan tahapan-tahapan seru dan menyenangkan di channel Jabar Sajian, materi video pembelajaran.